Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Hadirin, menurut Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah orang tua harus mengajari dan mendidik anaknya. Jadi tugas utama pendidikan, pengajaran kepada anak-anaknya menurut keterangan Ali radhiyallahu anhu berdasarkan ayat ini adalah orang tua mereka masing-masing. Hadirin, di saat sekarang ini memasuki ajaran baru, tentu banyak orang tua yang kemudian bingung memilihkan pendidikan anaknya yang terbaik. Tetapi hadirin sekali lagi, pendidikan yang utama dan yang pertama terhadap anak adalah orang tuanya. Hadirin, mengajar dan mendidik tentu saja berbeda. Kalau mengajar itu orientasinya mencerdaskan, meminterkan, mentransformasi ilmu kepada anak. Artinya mengajar itu adalah bagaimana menjadikan anak itu menjadi anak yang pintar secara kognitif, secara ilmu pengetahuan. Selain itu, mengajar juga mendidik, mengajari keterampilan anak. Maka mungkin mengajar itu harus terstruktur, tersistematis, dan mungkin tidak lama waktunya. Hadirin, dan berbeda dengan mendidik. Mendidik itu adalah orientasinya membentuk karakter anak, menanamkan nilai-nilai, menanamkan budi pekerti,
akhlakul karimah. Nah, ini yang terpenting, ini yang tidak kalah penting. Jadi karena ini sifatnya menanamkan, membentuk, mencetak, maka mendidik itu tentu waktunya jauh lebih lama dan jauh lebih butuh kesabaran terhadap orang tua. Hadirin, orang tua berkewajiban, hadirin, bagaimana anak itu memiliki rasa tanggung jawab, bagaimana anak itu memiliki empati, bagaimana anak itu memiliki rasa saling bekerja sama dengan orang lain. Ini yang perlu kita tanamkan dari kecil. Karena ada sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard Research. Mereka meneliti selama 75 tahun dan melibatkan 724 orang. Mereka menemukan bahwa anak yang dari keluarganya itu dikasih tanggung jawab, diberi pekerjaan rumah tangga, maka nanti dewasanya anak itu akan lebih berhasil, lebih sukses dibanding anak yang dari kecil tidak dikasih pekerjaan rumah tangga. Nah, ini hadirin, ini perlu kita tiru. Bagaimana dari kecil anak harus dibiasakan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan anak kita beri tanggung jawab membersihkan tempat makan setelah makan, mencuci piring, menyapu, atau mengganti galon ketika air habis. Itu bagaimana anak kemudian diberi tanggung jawab itu. Ketika anak sudah terbiasa dengan tugas-tugas keseharian itu, maka anak itu akan timbul rasa tanggung jawab. Dewasa nanti anak akan bisa melaksanakan sesuatu dengan mandiri, tanpa dituntun, tanpa diarahkan, tanpa disuruh oleh orang tuanya, karena sudah terbiasa. Akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan ketika anak itu sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, dia akan memunculkan rasa puas. Oh, ternyata ketika saya membersihkan tempat dengan sukses itu puas. Oh, dilem, dipuji orang tua, oh rasanya enak, dihargai. Anak merasa dihargai, diakui keberadaannya, itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi anak. Dan itu yang membuat anak itu menjadi percaya diri. Dan hadirin, itulah yang nanti akan menjadi bekal bagi anak-anak ketika sudah dewasa, apalagi ketika anak sudah menginjak masa-masa mencari pekerjaan. Rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, rasa mandiri itu akan membantu mereka dalam mencari pekerjaan dan akan membantu dalam bekerja selama dia dalam suatu komunitas. Dan hadirin, kita bisa banyak membaca di media-media sosial, di media massa, bahwa banyak penelitian, banyak laporan bahwa saat ini generasi Z, mungkin usianya yang 20, 21, maksimal 30, itu mereka, hadirin, menurut laporan itu banyak mereka itu yang di PHK dari perusahaan dia tempat kerja. Kenapa? Karena ditengarai mereka generasi Z ini usia 20 sampai 30 itu mereka tidak memiliki rasa mandiri, tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak bisa bekerja sama, egois, malas. Dan ini bisa terbentuk, hadirin, karena kita melihat anak-anak sekarang itu lebih asik dengan HP, lebih asik dengan dunia maya, tidak diberi tanggung jawab,
sehingga mereka tidak pernah merasa mandiri. Mereka selalu dituntun oleh orang tuanya, hanya bisa melakukan kalau ditunjukkan oleh orang tua. Nah, ini yang kemudian membuat perusahaan itu banyak yang mem-PHK generasi Z, karena mental mereka tidak mandiri, hadirin. Dan itu sekali lagi dimulai dari keluarga. Maka sekali lagi hadirin, dari kecil anak-anak kita harus kita biasakan melaksanakan pekerjaan rumah. Mungkin dimulai dari usia balita, mereka diajari bagaimana setelah bermain itu memasukkan mainannya ke keranjangnya, merapikan tempat bermainnya. Lebih dewasa lagi, lebih besar lagi, diajari, diberi tugas menyapu bagi yang perempuan. Lebih dewasa lagi, lebih besar lagi, diajari bagaimana merapikan tempat tidurnya sendiri ketika dia bangun tidur. Diberi tanggung jawab, hadirin. Kalau kita dulu, generasi milenial ini yang kelahiran 80-an, seperti saya dulu ketika masih kecil itu diberi tanggung jawab oleh orang tua mengembala kambing, pulangnya membawa kayu bakar untuk memasak di rumah, diberi tanggung jawab, dan itu akan terbentuk kemandirian kepada anak ketika dewasa. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Dan yang tidak kalah penting adalah orang tua selain menciptakan rasa tanggung jawab itu, membiasakan anaknya itu berakhlakul karimah, menanamkan budi pekerti yang baik. Orang tua harus memberi teladan yang bagus, bagaimana berbicara yang baik, bagaimana akhlak dengan orang tua, orang yang lebih tua, bagaimana akhlak berperilaku kepada sesama, bagaimana berperilaku kepada yang lebih muda. Orang tua harus memberikan contoh itu. Hadirin, kadang-kadang kita menemui, banyak sekali kita jumpai orang-orang tua itu, saya tidak sepakat dengan mengajarkan kadang-kadang kebohongan. Kadang-kadang ada anak kecil nangis, anaknya nangis, kemudian dihibur. Nah diem, nanti kalau diem tak kasih ini, tak kasih itu. Padahal tidak dikasih apa-apa. Nah, jangan ke sana, di sana ada ini, ada itu. Padahal nggak ada apa-apa. Ini hadirin, Rasulullah sangat menentang, dan itu sama saja dengan kita mengajari anak bohong. Atau kadang-kadang kita demi anak itu mendapat nilai yang bagus, rapot yang bagus, kita membiarkan anak itu kemudian mencontek, membolehkan anak kita minta bantuan kepada temannya saat ujian. Itu adalah salah satu penanaman karakter yang kurang bagus menurut saya. Karena itu mengajarkan anak kita tidak jujur. Maka sekali lagi, orang tua walaupun sekecil apapun diusahakan untuk tidak membohongi anak, karena itu akan berakibat dewasa nanti. Oh, ternyata bohong itu nggak apa-apa. Oh, ternyata bohong itu ditolerir. Nah, kalau itu sudah tertanam, maka akan biasa bohong. Kalau sudah biasa bohong, boleh jadi kemudian mengambil barang orang lain, dikit. Oh nggak apa-apa, lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Dan itu hadirin, kalau sudah terbiasa bohong, maka anak itu akan ya enjoy saja, walaupun omongannya itu bohong, walaupun tingkah lakunya itu tidak benar. Dan itu sangat merugikan. Aku lupa dan astaghfirullah wal ghafur. Alhamdulillah hamdan kama amara wa sallallahu ala khairil basar. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasani.
Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang paling besar melebihi orang tua memberi contoh, memberi didikan akhlak yang mulia. Jadi menurut hadis ini, pemberian orang tua yang paling besar, yang tak ternilai harganya, itu adalah pemberian didikan berupa akhlakul karimah. Itu yang paling besar. Dan sekali lagi, akhlakul karimah itu harus dimulai dari orang tua. Orang tua memberikan contoh yang baik, memberikan pembiasaan yang baik. Karena karakter akhlak itu harus dibiasakan. Tidak bisa hanya diomongkan, tidak hanya bisa didiskusikan saja, tetapi harus dibiasakan. Kalau melihat anak kita ngomongnya tidak bagus, diajari, nak, bukan begitu ngomongnya, harus begini. Kepada orang tua, orang yang lebih tua kemudian ngomongnya kasar, diingatkan, nak, kepada orang tua tidak seperti itu, seperti ini. Kalau ada anak yang mengambil barang orang lain, diajari, nak, itu bukan punya kamu, tidak boleh, haram, balikan, minta maaf. Nah, itu dibiasakan, dilatih. Nah, latihan-latihan inilah hadirin hakikat dari pendidikan, dan itu sekali lagi butuh waktu lama, kita sebentar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajj. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.